يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ada pertanyaan dari WhatsApp Ustaz sih? Ya, fadhal. Di luar tema. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, izin bertanya, anak menikah sudah 10 tahun dan qadarullah sudah dikaruniai 3 anak. Seminggu yang lalu saya tidak sengaja membuka Facebook istri saya dan melihat pesannya. Dan qadarullah saya melihat isi chat pesannya dulu sebelum menikah ia pernah punya pacar dan pernah berzina. Saya harus bagaimana Ustadz, mohon nasihatnya. Semoga Allah menjaga Ustadz, menjaga umur Ustadz dalam keberkahan. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Inilah manusia jemaah, menuntut orang lain perfect, tapi lupa kalau dia juga kalau kentut bau jemaah. Inilah manusia. Ini foto zaman dulu diperkarain. Seolah dirinya dulu kayak nggak pernah seperti itu. Toh kalau filenya dia dibuka juga mungkin akan lebih parah. Ya akhi, jangan merasa diri kita ini lebih hebat dari orang lain. Dia dulu berbuat salah, saya juga berbuat salah. Yang kedua, jangan suka nyari-nyari kesalahan orang. Saya nggak nyari-nyari kok Ustaz. Kalau nggak nyari-nyari ngapain kamu buka-buka handphone? Ngapain buka-buka handphone? Apa kepentingan Anda buka-buka handphone? Ibu-ibu, apa kepentingan Anda buka-buka handphone suamimu? Apa kepentingannya? Nggak ada. Nggak ada. Kecuali Anda sekretaris pribadi yang tugasnya mengingatkan kegiatan dan aktivitas suamimu. Ya. Kamu tanggal ini ada kegiatan ini, kamu tanggal ini, suaminya padet gitu. Kayak ustadz suaminya. Diingetin terus sama istrinya. Kamu tanggal ini ada jadwal sama fulan. Kamu ini diingetin. Fadhal. Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Tapi kalau nggak ada kepentingan mau ngapain? Intelijen bukan, bareskrim bukan. Pengen jadi bareskrim nggak lulus rupanya. Ini tajassus, wala tajassasu. Ini cari-cari kesalahan orang. Terus gimana dong Ustaz? Ya sudah, dulu dia salah, ya dulu sudah. Lihatlah orang itu selantiasa dengan kacamata apa? Prasangka baik. Nah, ini dulu, saya dulu juga begitu kok. Sekarang saya melihat dengan kacamata sekarang. Oh, sekarang sejak menikah saya lihat dia perempuan baik, ngurusin saya ini. Khalas, sudah selesai. Kenapa Anda ungkit-ungkit cerita zaman dulu? Ya, inilah jawaban saya. Ya. Jadi yang salah siapa? Yang salah Anda, ngapain buka-buka? Ya, mohon maaf, ada yang salah. Terus kalau sekarang sudah gimana? Itu cerita lama. Itu cerita lama kan sebelum nikah. Ya sudah, mungkin sebelum nikah dulu. Anda juga sebelum nikah juga ya sama. Kenapa orang lain inti perkarakan terus Anda nggak memperkarakan diri Anda sendiri? Wailun lil mutaffifin. Inilah mutaffifin. Apa itu? Orang yang menuntut orang lain baik, tapi dia nggak melihat dirinya. Ini mutaffifin jemaah. Seperti dicontohkan di ayat itu dagang. Kalau dia beli sayur minta bonus telur dia. Tapi kalau dia yang jual
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nuntut orang lain, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh. Kamu gimana? Iya kan? Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya Bang Adi, tolong dibantu yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya perihal tadi surat Al-Kautsar yang menyatakan tentang dirikanlah sholat dan berkurban. Apakah sholat yang disampaikan di sini itu berkenankan dengan sholat wajib saja atau dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya? Demikian Pak Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau kita gabungkan pandangan-pandangan para ulama tafsir, karena di sini ada 4 apa 5 pandangan para ulama tafsir. Kalau kita gabungkan jadi satu, itu menjadi redaksi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya. Fasalli, salatlah, yaitu apa? Salat wajib dan salat-salat lain yang disyariatkan. Saya tidak ngomong sunnah, tapi yang disyariatkan. Seperti apa? Salat al-Idain, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa saya nggak ngomong sunnah? Karena salat ini para ulama berselisih pendapat. Antara yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah, dan ini ijtihad para ulama yang kita harus menghormati, disyariatkan. Dan juga sholat-sholat yang sunnah, karena sholat sunnah ini berfungsi apa? Satu, memang ini adalah kemuliaan, keutamaan sendiri. 2, itu adalah menghapus dosa kita juga. 3, fungsinya apa? Nutupin lubang kekurangan-kekurangan kita dalam melakukan sholat wajib. Makanya Allah ketika menghisab kita nanti di akhirat, sholat wajib kita ini bolong-bolong jamaah. Lalu Allah bilang dalam hadits qudsi, unzuru ila salati wafil. Lihatlah sholat-sholat sunnahnya dia ada nggak? Oh ada, tutupin. Masya Allah. Allah sayang sama kita. Ya, lakukan sholat ini. Ketika seorang sahabat membantu Rasulullah SAW menyiapkan airnya untuk ke kamar mandi, air untuk wudhu, menyiapkan sendal Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ingin memberikan hadiah kepada sahabat ini. Sal tu'ta, mintalah apa yang kamu mau. Saya mau ngasih hadiah kamu. Sahabat ini cerdas. Ya Rasulullah, as'aluka murafaqatakal jannah. Ya Rasulullah, saya cuma minta satu. Saya pengen menemani engkau di surga. Afa ghaira dhalik. Yang lainnya jangan yang itu. Maksud saya hadiah dunia. Bukan itu. Laisa li ghaira dhalik. Saya nggak punya permintaan lain. Saya cuma minta yang ini aja. Rasulullah SAW menjawab, fa'inni ala nafsik bi kathratis sujud. Kalau gitu bantu saya ya. Nanti kamu saya bantu. Apa itu? Kamu perbanyak sujud, nanti saya bantu untuk nemeni saya di surga. Allahu Akbar. Jadi sholat apa? Ya sholat semua wajib terutama. Wallahu a'lam. Ada lagi? Siapa lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengamalkan surat Al-Kautsar dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bagaimana cara mengamalkannya? Bagaimana jemaah? Fasalli li rabbika. Ini yang pertama. Apa itu syukur? Syukur itu apa? Syukur itu kerjakan semua yang Allah perintahkan. Kerjakan semua yang diperintahkan Rasulullah SAW dengan lapang dada dan dengan ketundukan dan kepatuhan, dengan kerendahan diri. Lakukan semuanya. Sabarlah, jangan melakukan perbuatan
yang menjadikan kita bukan hamba Allah nanti. Inilah syukur jemaah. Kerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tinggalkan semua yang dilarang. Fasalli. Ibadah itu tiangnya, pilarnya ini sholat. Wa amuduhu salat. Pilarnya ini sholat. Jika seseorang menegakkan pilar-pilar, maka semua bangunan itu akan tegak dan berdiri. Tapi kalau sholat disia-siakan, maka fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim, yang jadi tema bahasan kita di pertemuan minggu depan insyaallah. Kalau sholat disia-siakan, berarti yang lainnya pasti disia-siakan. Pasti dia nggak perhatian. Berarti dia bukan hamba Allah yang syukur. Karena syukur itu bukan lisan saja. Syukur hati, tauhid, yakin bahwa semua yang saya miliki bukan keringat saya, bukan kepintaran saya, bukan kecerdasan saya, bukan kreativitas saya. Yang saya miliki adalah murni Allah yang ngasih pada saya kebaikan Allah. Syukur dengan lisan. Apa itu? Berzikirlah. Rajin kita berzikir. Syukur dengan perbuatan, ini lakukan ketaatan, jangan maksiat. Ini kewajiban kita. Makanya disebut fasalli li rabbik wanhar. Lakukan semua itu li rabbik karena Allah, ikhlas, bukan karena dunia, bukan karena apapun, tapi hanya karena Allah saja. Kemudian yang kedua apa? Jangan kita membenci sedikit pun dari apa yang ada dalam syariat Islam. Kewajiban kita adalah mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, membenci apa yang dibenci Allah dan Rasulnya. Kalau kita belum bisa melakukan, maka berusahalah. Itulah namanya jihad, kesungguhan untuk melakukan apa yang belum bisa kita lakukan. Bukan kita nggak mampu melakukan, terus kita mendiskreditkan, membuang syariat Islam, disesuaikan dengan kita. Wah, ini bahaya ini. Ya, jadilah orang yang memang memperjuangkan, mencintai, menunjukkan itu semua dalam perbuatan kita. Apa yang Allah cintai, apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Apa yang dibenci Allah dan Rasulnya. Dari kemaksiatan, kekufuran, syirik, kita benci sehingga kita tinggalkan dalam perbuatan kita. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tadi ada sebelah sini. Ya itu, di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz barakallahu fikum atas ilmunya pada malam ini. Pertanyaan saya, di surah Al-Kautsar ini bisa menjadikan jenis surah peringatan atau perintah atau informatif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Berarti surat ini apa? Surat ini adalah surat yang menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah kepada umatnya. Inilah kebesaran Allah. Inilah kekuasaan Allah. Terus kita ingin menjadi bagian dari hamba Allah atau tidak? Ingin menjadi bagian dari ini kemuliaan atau tidak? Kalau tidak, abtar. Silahkan. Itu pilihan Anda. Ya, inilah surat ini. Ada lagi yang mau bertanya? Ada dari WhatsApp, Ustaz? Ya, silahkan. Assalamualaikum, Afwan mau bertanya di luar tema, bagaimana menyikapi orang tua yang tidak mengizinkan anaknya keluar bekerja dari lembaga ribawi sehubungan masih tinggal bersama dan orang tua bergantung kepada anak. Syukran, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Masya Allah.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Orang tua anak bekerja di lembaga riba, lalu mau resign, tidak diizinkan sama orang tuanya. Apa yang harus dilakukan oleh anaknya? Jawabannya adalah hadis riwayat Imam Ahmad, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kita kepada siapapun yang mengajak kepada kemaksiatan. Orang tua Anda ngajak maksiat saat ini, maka tidak boleh Anda mentaatinya. Seperti yang Allah firmankan tentang masalah ini orang tua di surat Luqman, wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'hum. Jika kedua orang tuamu bersusah payah, lihat ini kalimatnya, bersusah payah untuk mengajak kalian berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Itu pula ini, bersusah payah dia melarang kamu untuk keluar dari lembaga ribawi, dilarang kamu keluar dari situ. Maka jawabannya fala tuti'huma, jangan dengarkan orang tuamu. Terus gimana? Saya harus lawan? Tidak boleh dilawan. Jangan taati, tapi jangan dilawan. Gimana? Wasahibhuma fid dunya, bergaulah dengan orang tuamu dengan pergaulan yang jangan dituruti, tapi bersikaplah yang baik dengan orang. Kok bisa? Resign-lah. Orang tua Anda marah-marah, orang marah dibalas dengan senyuman. Orang tuamu marah-marah karena Anda sudah resign, senyum saja. Kamu bukan anak yang berbakti ya, kamu anak doraka, senyum saja. Tetaplah berbuat baik, bikinin kopi, bikinin teh, bikinin pisang goreng. Yang senyum. Jangan dibantah. Senyum saja. Ini resepnya. Jangan dilawan. Nanti ada waktunya ketika orang tua Anda emosinya sudah mulai turun, sudah mulai reda, baru jelaskan. Ya, riba itu bahaya. Ini loh dalil-dalilnya, hadisnya, kasih tahu. Tapi di saat dia emosi marah-marah Anda tunjukin, bukan waktunya. Ya, wallahu a'lam. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang diterangkan Ustadz yang terakhir ini Ustadz, kalau seandainya si Fulan tadi itu adalah tulang punggung daripada keluarga, dan kalau dia mengambil keputusan segera, maka mengganggu keseimbangan keluarga tadi itu Ustadz. Ya kita tidak mendului takdir Ustadz. Apakah dia harus berjalan dengan pelan-pelan atau langsung ngambil keputusan saya keluar dari kerjaan ini? Mana itu dilematisnya di mana Ustadz? Ya. Terima kasih, jazakallah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi. Tulang punggung keluarga tidak akan dipengaruhi oleh tulang punggung yang lain. Dia akan tetap menjadi tulang punggung buat dirinya sendiri, Pak. Paham? Nggak paham itu. Udahlah, saya nggak pakai bahasa yang terlalu. Man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang jauh, dengan yang lebih baik dari itu. Yakin? Yakin. Allah, para ulama nyontain siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika meninggalkan dunia syirik, bahkan ayahnya sendiri yang membuat patung-patung itu, semua ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim karena Allah. Allah ganti perbuatan Nabi, meninggalkan semua itu dengan jauh lebih baik. Apa itu? Wahabna lahu Ishaq wa Ismail. Allah kasih Ismail dan Ishaq. Wa kullan ja'alnahu nabiyya. Semua dijadikan nabi.
Pasti orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah pasti diganti sama Allah dengan yang lebih baik. Ya, dan banyak di sekitar kita. Mereka yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Oke. Kata-kata yang lebih baik ini kita garis bawahi. Yang dimaksud dengan yang lebih baik ini apa? Hah? Apa? Kualitas atau kuantitas? Hah? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Ada yang diberikan oleh Allah ketenangan hati. Ketenangan hati dia. Dia jadi tenang, tentram, damai. Walaupun penghasilan dia tidak sehebat dulu. Banyaklah cerita-cerita teman-teman kajian di sekitar kita. Tapi dia tenang, tentram, berkah, enak. Penghasilannya, ya bisa dikatakan jauh dari dulu ketika dia di bank. Tapi Allah ganti. Apa gantinya? Ini yang mahal. Dia bisa ibadah sama Allah enak. Tentram. Ada pula yang dari sisi nilainya juga diganti sama Allah. Allah kasih kenikmatan yang lain. Ada juga bentuk yang lain. Yang ini hilang, Allah kasih nikmat dia yang lain. Begitulah jamaah seterusnya. Subhanallah jamaah. Jadi intinya, manusia ini punya kewajiban untuk berbuat, bukan untuk mempertanyakan berapa yang saya peroleh. Bukan tugas Anda, bukan tugas saya. Berapa yang saya peroleh? Bukan tugas Anda. Tugas saya adalah apa yang saya lakukan. Jangan nanya berapa yang Allah berikan sama saya. Yang saya lakukan adalah apa yang sudah saya berikan sama Allah. Kenapa? Karena orang yang berusaha pasti dikasih sama Allah jemaah. Usaha saja. Allah melarang kita riba, tinggalin. Kewajiban kita. Terus gimana? Cari pekerjaan yang halal. Ini kewajiban kita. Lantas nanti bagaimana dong? Saya bukan kewajibanmu nanya berapa yang kamu peroleh. Saya nanya sama Pak Ibrahim. Ada orang pengen kerja sama Pak Ibrahim. Pak Ibrahim katanya butuh orang. Oh iya. Saya mau kerja Pak Ibrahim. Katanya butuh supir. Oh iya, saya butuh. Saya siap kerja. Berapa gajinya Pak? Belum kerja, nanya sama Pak Ibrahim gajinya berapa. Orang kedua datang, Pak katanya butuh orang. Iya. Kamu mau kerja? Mau Pak. Apa yang harus saya lakukan Pak? Kamu begini, siap? Siap. Mana yang Pak Ibrahim pilih? Orang pertama apa orang kedua? Pilih yang pertama? Belum kerjanya nyak fulus. Kalah. Hah? Kalau yang lain pilih yang mana? Hah? Yang kedua Pak Salim. Tidak ada orang milih yang kedua pertama. Tidak. Ketika saya mau kerja, mau. Benar ini kerjaan Anda? Iya. Kamu saya gaji sekian. Nah, ini baru Pak. Tapi kalau orang belum tahu pekerjaannya minta fulus, oh alamat nggak bisa kerja ini. Begitulah umumnya. Ya, Ami Salim. Jadi begitu logika orang bekerja. Kewajiban kita apa? Berbuatlah. Kita dilarang kerja di riba. Ya tinggalin, jangan nanya. Nanyanya apa? Riba enggak? Riba, tinggalin. Terus apa? Cari kerjaan yang lain, yang halal. Cari lain yang halal. Nanti dikasih enggak sama Allah? Enggak usah nanya, Mas. Ketek dikasih, Mas.
Sampai dikasih pisang, Pak. Mohon maaf loh ya. Semut dikasih makan. Orang magrum, majnun, gila, dikasih makan sama Allah. Gendeng mas, kasih makan. Orang kafir yang telanjang di tengah jalan, dikasih nikmat sama Allah, dikasih makan. Masa Anda meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah untuk pergi menuju apa yang diridhoi oleh Allah? Allah nggak kasih Anda. Dari mana kita mikir? Nggak ada iman. Loh, saya tulang punggung. Tulang punggung akan tetap Anda menjadi tulang punggung. Anda akan tetap menjadi tulang punggung. Dan tulang punggung orang lain tidak akan pergi ke Anda. Anda akan jadi tulang punggung di tubuhmu sendiri. Udah di situ. Pasti jalan, jangan khawatir. Tulang punggung tidak akan berubah jadi tangan. Udah. Allah akan jamin sini. Sudah. Ya. Mana yang lebih mulia, kita atau binatang? Manusia. Masa takut semua gara-gara fulus? Wa ma adraka ma fulus, ma fi fulus, mampus. Lah ya. Semua harus ente hitung. Duit. Kalau nggak ada duit, sampai haram pun ente kerjain. Gara-gara takut nggak punya fulus. Gini. Allah atur ya akhi, Allah atur. Ente tahu ikan salmon? Tahu kan? Ikan salmon yang asli, bukan salmon versi Garut lo ya. Bukan salmon versi Sukabumi, bukan. Ikan salmon yang asli itu tidak akan bisa hidup di air yang biasa. Air laut yang biasanya bisa. Dia akan hidup di air laut yang tingkat dinginnya sekian derajat. Dia akan hidup di situ. Ketika dia mau nelor, dia akan pergi sekian ribu kilometer ke laut yang dingin. Yang biasa, tawar. Yang biasa, nggak ada dingin. Yang anget lah. Setelah dia nelor dia di sana, ditinggal bayi telurnya untuk hidup di air yang anget. Balik lagi dia pergi berkilo-kilo untuk ke habitatnya. Setelah tuh telur netas dan jadilah ikan salmon yang kecil-kecil, dia jemput anaknya untuk hidup kembali di air yang sangat dingin. Karena apa? Telur dia tidak akan menetas kalau berada di air yang super dingin. Siapa yang ngatur jamaah? Nyamuk itu saya baca di buku Mukjizat Al-Quran Harun Yahya itu ya. Saya baca analisa beliau. Nyamuk itu akan nelor. Di mana? Di air. Ketika dia menetas telur itu, nyamuk itu akan mati dengan air. Nyamuk mati dengan air. Tapi dia menetas di dalam air. Ayo. Kalau mati kabeh danok nyamuk jamaah. Kayak nyamuk jamaah. Entesnya di air. Kok bisa? Ketika dia menetas, kepalanya di mana? Di bawah. Kakinya di mana? Di atas permukaan. Keluar. Allah jadikan pernapasan dia di kakinya. Setelah dalam umur 2 hari apa 3 hari, dia harus berubah pindah ke atas dia. Kepalanya harus di atas, kalau nggak mati dia. Ketika dia kepalanya pindah ke atas, Allah ganti pernapasannya di kepala. Ditutup pernapasan di kaki. Umur sekian hari lagi, dia bisa terbang meninggalkan air, masuk air lagi mati dia. Siapa yang ngatur kehidupan? Nyamuk ya akhi. Nyamuk ya akhi. Makanya di dalam nyamuk ada pelajaran. Di Al-Quran, di Al-Baqarah. Terus manusia. Kif ini. Takut kita. Ya,
Takut sama nasi uduk sama nasi pecel. Kita takut sama nasi uduk sama pecel. Gak usah takut. Haram, tinggalin. Mangan jamaah, jangan khawatir. Makan ente. Ente usaha keluar rumah makan. Setiap ada jantung yang berdetak, pasti ada jatahnya. Kalau jantungnya mandek berarti jatah hidupnya tidak ada. Habis, wassalam. Allah kasih jatah hidup. Terus kita takut. Kalau kita takut sama Allah, berarti kita nggak percaya itu semua nyungsep hidup kita. Jangan nanya berapa yang Allah kasih sama kita. Tapi tanyalah apa yang harus sudah kita perbuat. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat kalian sama aku, nanti kamu yang tak ingat. Ingat sama aku, kata Allah. Nanti saya ingat kamu. Jangan bingung. Yang penting saya berusaha. Saya bekerja, iya saya kerja. Bukan berarti saya duduk manis di rumah. Enggak, saya kerja. Berapa yang saya peroleh? Bukan urusan saya. Urusan siapa? Allah, saya kerja. Dapat sekian, alhamdulillah. Inilah orang yang hidupnya tenang jamaah. Pasti dikasih. Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitana. Andai kalian meminta tolong hanya kepada Allah, minta tolong sama Allah saja, maka Allah akan kasih kalian rezeki seperti burung. Burung itu pagi-pagi pergi dari sangkarnya dengan perut yang kosong. Tapi dia pulang dengan perut yang kenyang dan di paruhnya sudah ada makanan-makanan yang dia berikan kepada anak yang nungguin dia di sangkarnya. Kalau kalian minta tolong sama Allah, burung aja dikasih, masa tinggal. Haram, tinggalin jamaah. Tidak butuh anak yang haram. Anak butuh yang halal. Biar hati anak bersih. Biar jidat anak bisa sujud. Biar tangan anak doanya enteng diterima sama Allah. Kalau makan riba, jidat anak berat untuk sujud ya akhi. Tangan anak berat untuk doa. Allah pun tidak akan menerima orang yang badannya belepotan dosa. Tidak akan terima sama Allah. Rabbi ya ma'kalu haram, mashrabu haram, wa ghudhiya bil haram, malbas haram, ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu. Doa, rajin doa. Gajinya haram. Dari gaji haram beli pakaiannya haram. Beli minumannya haram. Beli makanannya jadi haram. Halal memang makanannya ini. Tapi duit yang ente pakai, duit haram ente kerja. Duitmu haram mas, kerja haram. Air yang saya beli sama yang kamu beli sama. Ini airnya. Cuman duit Anda haram. Jadi airnya jadi makanan haram. Bajumu haram. Ringkas cerita sebelum saya tutup. Ada seorang anak di satu pesantren di Jawa Timur. Yang cerita bapaknya sendiri. Bapaknya sendiri habis pengajian cerita sama saya. Dia dipanggil sama Ustadz Musyrif, pengawasnya dia. Pak, mohon maaf Pak. Anak Bapak sulit sekali Pak saya ajarin Pak. Hafalannya tidak berkembang Pak dari awal. Anak-anak yang lain ada yang sulit. Tapi kita ajarin, alhamdulillah ada perkembangan. Ini bulan bagus, ini perkembangannya lumayan, ini bagus, lumayan bagus. Anak Bapak sama sekali tidak ada perkembangannya. Pusing saya Pak, panggil Bapak, kenapa? Ada apa Pak? Mohon maaf Pak, jangan-jangan pekerjaan Bapak riba. Bapak bersentuhan dengan riba kali, kata gurunya ini musyrifnya.
Wallahi Ustadz, omongan tuh musyrifnya guru kamarnya dia, itu kayak muka saya ditempeleng Ustadz. Nangis saya Ustadz. Kenapa? Beliau ini dokter. Ustadz, saya beli ruko buat praktek saya itu dari pembiayaan bank. Ruko yang saya beli itu dipinjemin bank. Saya bilang sama tuh musyrif, iya, saya praktek di sebuah ruko, rukonya saya beli lewat pembiayaan bank. Ini Pak, bikin saya sulit ngajar anak Bapak. Kalau saat sepanjang pulang di rumah saya nangis Ustaz. Saya jual itu ruko murah, yang penting saya bisa ngelunasin utang saya. Biar anak saya bisa ngaji Pak. Ini nyata Pak. Anaknya nyantri di kantor. Ini nyata Pak. Orangnya sendiri cerita sama saya. Dampaknya ke siapa? Anak Pak susah belajar Quran Pak. Bayar SPP-nya dari uang haram bapaknya. Terus Anda nggak mau ninggalin? Innalillahi. Ya terserah kalau mau hidup nyunsep ya terserah. Ya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.